Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Ilmandiani, NIM 180431868. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 5 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertanyaan dari buku Kelly, halaman 177. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah? Atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Nah, menurut sumber yang saya baca, yaitu buku Kelly, benar ternyata Big Data memiliki masalah di antaranya. 1. Big Data dapat berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Sumber-sumber ini mungkin internal ataupun eksternal organisasi. Contoh spesifiknya, misalkan suatu perusahaan mungkin ingin mengintegrasikan data dari sumber tidak berstruktur seperti email, catatan pusat panggilan, dan postingan media sosial dengan data terstruktur tentang pelanggannya dari gudang datanya. Yang kedua, Big Data itu kotor. Data kotor mengacu pada data yang tidak akurat, tidak lengkap, salah, duplikat, atau salah. Contoh spesifiknya, salah eja kata dan duplikat data seperti retweet atau siaran pers perusahaan yang muncul berkali-kali di media sosial. Misalkan, sebuah perusahaan tertarik untuk melakukan analisis kompetitif menggunakan data media sosial. Perusahaan ingin melihat seberapa sering produk pesaing muncul di media sosial serta sentimen yang terkait dengan postingan tersebut. Perusahaan memperhatikan bahwa jumlah postingan positif tentang pesaing 2 kali lebih banyak dari jumlah postingan positif tentang dirinya sendiri. Temuan ini bisa saja menjadi kasus di mana pesaing menyebarkan siaran persnya ke berbagai sumber, pada intinya meniup klasonnya sendiri. Alternatifnya, pesaing dapat membuat banyak orang meretweet pengumuman. Yang ketiga, perubahan Big Data, terutama dalam aliran data. Organisasi harus menyadari bahwa kualitas data dalam suatu analisis dapat berubah atau datanya sendiri dapat berubah, karena kondisi di bawah di mana data yang ditangkap dapat berubah. Contoh spesifiknya misalnya, bayangkan perusahaan utilitas yang menganalisis data cuaca dan data meteran pintar untuk memprediksi penggunaan data pelanggan. Pertanyaan yang kedua, apa implikasi dari memiliki poin data yang salah di Big Data Anda? Implikasi dari memiliki data yang salah di Big Data yaitu Big Data itu kotor. Data kotor mengacu pada data yang tidak akurat, tidak lengkap, salah, duplikat, atau salah. Yang selanjutnya, apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat dapat terjadi diskriminasi serta penyalahgunaan lainnya. Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Menurut pendapat saya, sangat berharga karena keputusan yang didasarkan informasi yang salah, yang berasal dari data yang salah, akan merugikan orang yang mengalaminya dan dapat terjadi diskriminasi serta penyalahgunaan lainnya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Karena manajemen master data memberikan perusahaan kemampuan untuk memiliki semua data dalam satu sumber. Ini membantu perusahaan dengan mudah mengakses data dibandingkan harus mencari melalui berbagai sumber informasi. Pertanyaan selanjutnya dari buku Balzan halaman 495. Yang pertama, apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data besar? Virtualisasi adalah pembuatan versi virtual atau bukan aktual dari sumber data komputasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi membantu mendorong data besar, yaitu dengan data besar sekarang dimungkinkan untuk memvirtualisasikan data sehingga data disimpan secara efisien dan hemat biaya.
Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang dapat diterima. Penyimpanan dan memori komputer memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data yang tidak dapat dibayangkan untuk dikumpulkan hanya 10 tahun yang lalu. Pertanyaan yang kedua, apa itu komputasi terdistribusi? Komputasi terdistribusi adalah proses komputasi terdistribusi dan mengolah algoritma banyak mesin dalam lingkungan komputasi. Bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Komputasi terdistribusi dapat membantu mendorong era data karena komputasi terdistribusi merupakan komponen kunci dari big data, adalah lingkungan komputasi terdistribusi yang terbagi sumber daya, mulai dari memori hingga jaringan hingga penyimpanan. Dengan komputasi terdistribusi, komputer individu terhubung bersama di seluruh area geografis dan bekerja sama untuk menjalankan beban kerja atau proses komputasi seolah-olah mereka adalah satu lingkungan komputasi tunggal. Misalnya, Anda dapat mendistribusikan sekumpulan program di server fisik yang sama dan menggunakan layanan pesan untuk memungkinkan mereka berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Anda juga dapat memiliki lingkungan komputasi terdistribusi di mana banyak sistem atau server yang berbeda, masing-masing dengan memori komputasi sendiri, bekerja sama untuk memecahkan masalah umum. Pertanyaan yang ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Karena sebuah perusahaan memiliki begitu banyak data yang dikompilasi tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu. Manajer harus mengirimkan permintaan informasi ke Departemen MIS di mana seseorang akan mengumpulkan data tertentu. Mungkin perlu waktu berhari-hari untuk mengumpulkan informasi yang mungkin sudah tidak berlaku lagi. Maka ketika sejumlah besar data dikumpulkan setiap hari, setiap menit, dan setiap detik tetapi tidak ada cara yang menjelaskan untuk memilah atau menganalisisnya, maka organisasi atau perusahaan dianggap kaya data dan miskin informasi. Pertanyaan yang keempat, apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Data warehouse adalah kumpulan informasi logis dikumpulkan dari banyak database operasi yang berbeda yang mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Mengapa bisnis ingin menerapkannya? Karena data warehouse merupakan nilai utama untuk menggabungkan informasi, lebih khusus lagi informasi strategis di seluruh organisasi ke dalam satu repositori sedemikian rupa sehingga orang yang membutuhkan informasi tersebut dapat membuat keputusan dan melakukan analisis bisnis. Selanjutnya, kasus pertanyaan nomor 1 dan 2, kasus data warehouse member Nordic Bank, a single version of the trans, halaman 162 di buku Kelly. Pertanyaan pertama, apa keuntungan lain atau tidak disebutkan dalam kasus yang mungkin didasari Bank Nordia dari gedung datanya? Gedung data adalah gedung data historis yang diatur oleh subjek untuk mendukung pengambil keputusan dalam organisasi. Karena gudang data sangat mahal, mereka digunakan terutama oleh perusahaan besar. Keuntungan lain yang didapat dari gudang data, yang pertama ada database berisi informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan manajer, tetapi informasi ini tidak diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, database organisasi dirancang untuk memproses jutaan transaksi setiap hari. Yang ketiga, database transaksional dirancang untuk dimutakhirkan. Proses pembaruan ini membutuhkan prosesan ekstra. Yang keempat, data transaksional dirancang untuk mengakses satu catatan pada satu waktu. Gudang data dirancang untuk mengakses kelompok besar catatan terkait.
Perusahaan menggunakan berbagai alat dengan gudang data untuk mempermudah dan mempercepat pengguna mengakses, menganalisis, dan meminta data. Secara umum, gudang data mendukung aplikasi kecerdasan bisnis atau BI yang mencakup kategori aplikasi, teknologi, dan proses yang luas untuk mengumpulkan, menyimpan, mengakses, dan menganalisis data untuk membantu pengguna bisnis membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada Bank Nordea tentang menggabungkan Big Data ke dalam manajemen datanya? Berikan contoh spesifik tentang jenis Big Data yang menurut Anda harus dipertimbangkan Nordea. Rekomendasi saya tentang penggabungan Big Data ke dalam manajemen data yang dapat digunakan adalah data perusahaan tradisional. Contohnya adalah informasi pelanggan dari sistem manajemen hubungan pelanggan, data perencanaan sumber daya, perusahaan transaksional, transaksi toko web, data operasi, dan data buku besar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.